Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Safira Ningrum dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai seleksi bahan pustaka sesuai dengan mata kuliah Manajemen Koleksi oleh dosen pengampu Ibu Gustina Erlianti, S.Hum MIP. Baiklah, kita akan mulai membahas mengenai seleksi dari bahan pustaka. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari seleksi bahan pustaka. Seleksi bahan pustaka merupakan proses mengidentifikasi bahan pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di perpustakaan. Dalam melakukan seleksi bahan pustaka, ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan koleksi dalam hal subjek dan jenis materi yang spesifik. Yang kedua, penentuan berapa banyak dana yang tersedia. Yang ketiga, mengalokasikan sejumlah dana tertentu untuk setiap kategori atau subjek. Yang keempat, mengembangkan rencana untuk mengidentifikasi potensi materi yang bermanfaat untuk diperoleh. Yang kelima, melakukan penelusuran untuk materi-materi yang diinginkan. Dalam melakukan seleksi bahan pustaka, juga ada beberapa orang yang dapat melakukan seleksi dari bahan pustaka ini. Yang pertama yaitu pustakawan, yang kedua guru atau dosen, yang ketiga pemimpin dan organisasi induk, yang keempat komisi perpustakaan, dan yang kelima anggota lain. Selain beberapa orang yang dapat melakukan seleksi bahan pustaka tadi, ada juga beberapa pihak yang berwenang dalam melakukan seleksi bahan pustaka menurut jenis perpustakaannya. Yang pertama, pada perpustakaan sekolah. Pada perpustakaan sekolah ini, pihak yang berwenang dalam melakukan seleksi bahan pustaka yaitu kepala sekolah, wakil, ataupun guru. Yang kedua, pada perpustakaan umum. Pada perpustakaan umum ini, pihak yang berwenang dalam melakukan seleksi bahan pustaka yaitu Dewan Penasihat ataupun penyantun. Kemudian pada perpustakaan perguruan tinggi, pihak yang berwenang yaitu pemimpin universitas, pemimpin fakultas dan dosen, serta pustakawan. Kemudian pada perpustakaan khusus. Pada perpustakaan khusus ini, pihak yang berwenang dalam melakukan seleksi bahan pustaka yaitu pimpinan institusi di mana perpustakaan tersebut bernaung. Dalam melakukan seleksi bahan pustaka ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu kita harus memahami kebijakan dari pengembangan koleksi ini. Yang kedua, dapat bekerja sama dengan pustakawan lain, staf pengajar, unsur pemimpin, toko buku, serta penerbit. Yang ketiga, memahami program lembaga yang sedang dilaksanakan dan cenderung tren. Yang keempat, dapat menggunakan alat bantu seleksi. Yang kelima, dapat menggunakan sarana pendukung seperti komputer dan internet. Dan yang keenam, dapat memahami dan mengikuti peraturan yang ada berkaitan dengan pembelian buku. Kemudian, ada beberapa prinsip yang diterapkan oleh perpustakaan dalam melakukan seleksi bahan pustakanya. Yang pertama yaitu memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang diperlukan dalam menunjang sistem yang ada di lembaganya. Yang kedua, memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna. Yang ketiga, memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang berisi bahan hiburan dan rekreasi. Yang keempat, mengawetkan bahan pustaka penting yang menggambarkan perkembangan lembaga induk. Dalam melakukan seleksi bahan pustaka, ada beberapa pandangan dalam membangun koleksi bahan perpustakaan tersebut. Yang pertama yaitu pandangan tradisional. Di dalam pandangan tradisional ini, seleksi perpustakaan lebih mengutamakan nilai intrinsik bahan pustaka. Namun, bahan pustaka yang dinilai tidak bermutu tidak akan dipilih. Yang kedua, pandangan liberal. Pada pandangan liberal ini lebih mengutamakan popularitas, di mana bahan pustaka yang disukai dan yang banyak dibaca. Yang ketiga yaitu pandangan pluralistik. Pandangan ini lebih mengutamakan dalam mencari keseimbangan antara tradisional dan liberal. Dalam seleksi perpustakaan juga ada beberapa variasi. Yang pertama yaitu variasi dalam seleksi timbul karena adanya perbedaan institusi ataupun lembaga yang menaungi perpustakaan tersebut.
Yang kedua yaitu variasi seleksi terdapat pada adanya perbedaan jenis perpustakaan seperti perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, serta perpustakaan khusus. Dalam seleksi bahan pustaka, terdapat alat bantu yang dapat kita gunakan dalam menyeleksi bahan pustaka tersebut. Tujuan dari alat bantu tersebut yaitu untuk memudahkan pemilihan bahan pustaka yang dibutuhkan. Kemudian juga sebagai alat verifikasi dan identifikasi. Dalam seleksi bahan pustaka, alat bantu terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama, alat bantu seleksi, yang merupakan alat bantu yang dapat membantu pustakawan untuk memutuskan apakah bahan pustaka akan diseleksi karena informasi yang diberikan dalam alat bantu tersebut tidak terbatas pada data bibliografi, tetapi juga mencakup keterangan bahan pustaka tersebut dan keterangan lain yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Yang kedua yaitu alat identifikasi dan verifikasi, yang merupakan alat bantu seleksi yang hanya mencantumkan data bibliografi bahan pustaka. Misalnya, katalog penerbit. Berikut ini adalah beberapa alat bantu dalam koleksi bahan pustaka. Yang pertama yaitu sumber informasi buku-buku yang baru diterbitkan. Yang kedua, katalog, brosur, dan juga lembar promosi. Yang ketiga, tinjauan buku-buku terbaru. Yang keempat, bibliografi nasional. Yang kelima, pangkalan data online. Yang keenam, buku-buku terbaik, daftar yang direkomendasikan dan koleksi inti. Yang ketujuh, bibliografi subjek. Dan yang kedelapan, daftar tambahan koleksi. Sekian pembahasan saya mengenai seleksi bahan pustaka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.